Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada report progres kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan seluruh konfigurasi yang sudah dilakukan dari 0 sampai 100% hingga perangkat ini sudah siap diinstalasi di sekolah. Pertama ini tuh di sini ada spek dari mikrotik saya tertera untuk detailnya. Kemudian juga untuk konfigurasi jaringan itu dari setiap interface-nya itu yang Ethernet 1 untuk WAN, Ethernet 2 untuk WAN jalur koneksi yang kedua, nantinya disetting DHCP keduanya. Yang ketiga itu port ketiga itu akan dialokasikan untuk lab dengan IP-nya itu segmennya 10.1. Port 4-nya itu akan digunakan untuk keperluan guru, entah itu nantinya akan disambungkan ke hub lalu disalurkan ke berbagai macam lokasi ataupun bagaimana nanti itu akan dilakukan di sekolah gitu sesuai dengan request-nya dengan IP tertera. Yang kelima itu ada port kelima itu untuk PC server dengan IP-nya berikut dengan menggunakan segmen 30. Ini tuh digunakan untuk PC yang nantinya itu secara khusus untuk administrator melakukan controlling entah itu mikrotiknya maupun dari UI yang sudah disiapkan. Yang ketiga itu ada fitur yang ada di mikrotik ini. Itu yang pertama itu ada load balancing, yang kedua itu ada NAT, lalu ada DHCP server, yang keempat itu ada firewall filtering, yang kelima itu ada web proxy, dan keenam itu bandwidth manajemennya menggunakan FQCodel. Dan ini merupakan topologi yang nantinya akan direalisasikan gitu hari ini rencananya, Bu. Untuk detailnya tuh nanti mikrotik ini tuh merupakan mikrotik saya, dan seluruh portnya itu pasti akan digunakan mungkin seperti topologi yang tertera ini. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan terkait dengan seluruh konfigurasi yang sudah dilakukan di mikrotik saya ini. Yang pertama itu kita cek di bagian interface. Ini itu sesuai dengan permintaan sekolah, di mana untuk WAN 1 tuh atau Ethernet 1 tuh digunakan untuk koneksi WAN 1, Ethernet 2 tuh WAN 2, Ethernet 3 lab untuk ke lab, Ethernet 4 untuk ke ruang guru, Ethernet 5 untuk ke server. Ini ada simbol R atau disebut running gitu ya, karena sekarang di rumah makanya hanya ada satu simbol running saja gitu untuk koneksinya. Dan saat ini tuh untuk yang terkoneksi ke laptopnya itu saya menggunakan Ethernet 5, makanya kenapa di sini ada simbol running gitu. Ini merupakan seluruh interface yang digunakan pada mikrotik saya ini. Yang kedua itu terkait dengan IP addresses. Nah, di sini merupakan pembagian IP dari seluruh interface yang ada di mikrotik gitu. Ini sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan sebelumnya, dan juga ini tentunya sudah approval dari pihak sekolah. Oke, selanjutnya itu ada DHC client, atau ini tuh sebagai jalur untuk internet masuk gitu ya. Di sini tuh ada dua. Yang pertama itu ada WAN 1 lewat Ethernet 1, WAN 2 itu untuk Ethernet 2 gitu. Karena saat ini saya sedang di rumah ya Bu, makanya kenapa hanya ada satu jalur saja gitu. Karena di rumah saya pun terbatas untuk internetnya gitu. Hanya supportnya itu satu port saja. Ini statusnya bound, artinya itu sudah bisa running. Oke, selanjutnya itu kita tes dengan membuka CMD-nya atau terminalnya. Kita coba ping 888. Ini udah replay ya Bu untuk mikrotiknya, yang mana artinya tuh mikrotik ini tuh sudah dapat reach ke internet dan sudah bisa menggunakan internet itu untuk si usernya. Selanjutnya itu ada NAT. Ini tuh berfungsi untuk menerjemahkan IP lokal itu menjadi IP public sehingga bisa dilakukan internetan gitu ke menggunakan browser gitu. Ini tuh ada dua gitu, yang chainnya SCR NAT dan juga DST NAT. Ini tuh untuk eh, jalur untuk koneksi ke WAN-nya gitu. Ini untuk WAN 1 dan WAN 2, dan yang urutan 2 yang 3 sama keempat ini tuh, atau ini tuh untuk memblokir beberapa situs yang memang perlu diblokir gitu untuk keperluan sekolahnya gitu.
ini menggunakan TCP juga untuk actionnya itu di drop nanti. Selanjutnya itu ada fitur untuk load balancingnya. Ini tuh untuk keperluan yang tadi dual one itu di Mangle. Nah ini tuh ada 5 rules. Yang pertama itu rules bypass, ini berfungsi untuk ini mah rules bypass itu jadi fungsinya tuh untuk membypass seluruh akses-akses yang tidak memerlukan internet gitu. Ini tuh contohnya tuh untuk akses ke Winbox itu sendiri. Jadi untuk akses ke Winbox ini tuh tidak perlu lagi melewati apa namanya itu internet yang sudah ada disiapkan. Yang kedua itu ada rules konfigurasi 1. Ini itu untuk menandai bahwa diarahkan ke jalur pertama gitu. Yang kedua juga sama, ini konfigurasi 2-nya. Ini tuh untuk diarahkan ke jalur yang kedua gitu. Yang ketiga tuh ada rules 3. Ini itu berfungsi untuk mengarahkan koneksi yang sudah ditandai ke jalur WAN 1 itu ya nantinya mengarahkan koneksi itu ke jalur WAN 1, dan yang ini juga untuk mengarahkan jalur koneksinya itu untuk ke WAN 2. Selanjutnya itu ada routing. Routing di sini tuh IP routes. Nah, ini tuh merupakan jalur yang keluar itu yang tadinya telah ditandai oleh Mangle ataupun yang tadi load balancer gitu. Ini ada jalur yang main utamanya, ini default bawaan dari MikroTik itu sendiri. Selanjutnya itu ada 2ESP1, nanti Ethernet 1, dan 2ESP2 gitu. Oke, selanjutnya itu ada situs-situs yang sudah diblokir sesuai dengan permintaan dari sekolah. Yang sesuai dengan permintaan sekolah itu ada game, itu ada Mobile Legend dan lain sebagainya, dan untuk situs judul itu ada kasino, slot judi, poker, dan lain sebagainya. Dan ini tuh beberapa konfigurasi yang sudah dilakukan itu. Ini actionnya itu di drop semua. Jadi nanti ketika kalau ada yang akses terkait dengan yang tadi ada di list itu, maka akan langsung di drop itu. Selanjutnya untuk ke bandwidth-nya itu di sini tuh permintaan sekolah tuh ingin untuk ke server tuh hanya dibatasi 20 mega, untuk upload dan downloadnya untuk ruang guru itu 20 mega juga. Untuk lab itu ada ada dua bandwidth. Yang pertama ada 50 dan juga ada 20. Untuk lebih detailnya terkait dengan lab ini akan saya demonstrasikan nanti di UI gitu. Dan untuk seluruhnya itu menggunakan FQDL, QI type-nya ini merupakan yang ada di rencana tugas akhir saya gitu. Ini juga sama FQDL, dan yang ini juga FQDL. Selanjutnya masuk ke demonstrasi web UI-nya gitu Bu. Ini tuh UI yang sudah saya buat dan juga sudah persetujuan dari pihak sekolah juga yang waktu itu kita diskusikan ya Bu ya. Ini tuh jadi akan digunakan untuk administrator itu dalam mengatur alokasi bandwidth untuk lab khususnya. Jadi ini setelah memasukkan password admin, username admin dan juga passwordnya admin, itu langsung buka saja, langsung klik login. Dan di sini tuh ada mode gitu, dua mode, antara mode ujian dan juga mode normal. Bedanya apa? Kalau mode ujian itu kita tinggal klik, nanti tuh di di Winbox ini tuh untuk lab itu sendiri tuh dikasih bandwidthnya 50 mega. Dan ketika misalkan kita aktifkan mode normal, maka secara otomatis ini berubah menjadi 20 mega alokasi bandwidth yang diberikan ke labnya gitu. Ini tergantung kebutuhan gitu. Jika memang diperlukan untuk koneksi internet yang cepat, maka aktifkan mode ujian, dan jika memang tidak diperlukan, maka aktifkan saja mode normal. Akan secara otomatis berubah untuk ininya. Dan di sini juga ada
histori ataupun aktivitas yang terbaca gitu oleh administrator ketika menjalankan kedua mode ini gitu. Ini contohnya tadi kan sudah di running 4 kali, ada detail jamnya juga, dan kalau misalkan mau dihapus ya tinggal diklik hapus login, hapus log, maka secara otomatis historinya akan terbersihkan gitu. Dan kalau sudah selesai ya tinggal di logout saja. Dan untuk rencananya Bu, hari ini tuh akan dilakukan migrasi gitu ya. Dan ini udah disiapkan beberapa note gitu. Jadi biar di sana tuh tinggal tinggal ikuti saja gitu. Untuk topologinya ini dan juga untuk MikroTik 2 existing maksudnya ini tuh nantinya akan dilakukan sedikit penyesuaian agar bisa saling komunikasi antara MikroTik yang existing dengan MikroTik saya. Cukup sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.